Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang operator pada bahasa pemrograman Python. Apa itu operator? Jadi operator itu adalah simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi, operasi apapun itu. Jadi simbol-simbol yang dilakukan untuk mengoperasikan sesuatu, yang digunakan untuk mengoperasikan sesuatu, seperti yang kita ketahui operator itu berasal dari kata operasi dan dikasih imbuhan OR, di mana imbuhan OR ini kita ketahui, imbuhan belakang OR ini kita ketahui adalah sesuatu yang melakukan, contohnya misalkan dekorator, sesuatu yang melakukan dekorasi, konstruktor, sesuatu yang melakukan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena ini, operator ini adalah sesuatu yang akan melakukan pengoperasian. Jadi simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatik maupun logik, aritmatik, matematik, logik, dan lain-lain. Jadi operator ini adalah berfungsi untuk melakukan operasi yang ada pada Python. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operan. Jadi nilai-nilai yang digunakan pada operator atau nilai-nilai yang dioperasikan pada operator itu disebut dengan operan. Jadi operan itu adalah nilai-nilai yang dioperasikan pada operator. Misalkan 2 plus 3. Di sini ada operatornya adalah plus, yaitu plus itu adalah sebagai operasinya nanti untuk penjumlahan. Dan 2 dan 3 adalah operannya. Jadi nilai yang dioperasikan. Nah, Python sendiri memiliki sejumlah banyak operator, Jadi banyak operator, yaitu ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, operator identitas, dan operator keanggotaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas semuanya. Ini pertama adalah operator aritmatika. Jadi operator-operator ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Di sini adalah tabel-tabel, berikut menunjukkan jenis operator aritmatika. Jadi di sini ada penjumlahan, misalkan A ditambah B, pengurangan A dikurang B, perkalian, jadi perkalian, ada pembagian. Di sini ada pemangkatan, di sini ada hasil bagi bilangan bulat, jadi dibagi tapi hasilnya pecahannya tidak dibawa. Jadi pembagian integer disebutnya, Jadi pembagian yang menghasilkan nilai integer. Jadi integer itu adalah suatu nilai angka tanpa koma, bilangan itu disebut juga dengan bilangan bulat. Bilangannya utuh, tanpa koma, jadi tanpa pecahan. Nah, terus berikutnya adalah modulus, jadi modulus, kita coba satu persatu, kita buka idle seperti biasa, Jadi kita buka, ini saya sudah buka idle. Misalkan ini. Nah, misalkan kita buka, kita lakukan operator penjumlahan. Misalkan kita buat A sama dengan, kita operasikan dulu, A sama dengan 7 misalkan, B sama dengan 3, B sama dengan 4 deh. A sama dengan 7, kemudian kita buat B sama dengan 4, sama dengan 4. Nah, kita operasikan dengan operasi-operasi yang ada di sini, misalkan A ditambah B. Misalkan ada A ditambah B, terlihat hasilnya adalah 11, Kalau A dikurang B, hasilnya adalah 3, 7 dikurang 3 itu 7 dikurang 4 itu 3, 7 tambah 4 11. Terus A dikali B. A dikali B, jadi 7 dikali 4 adalah 28, kemudian A dibagi B. A dibagi B, 1,75, 7 dibagi 4 adalah 1,75. Kemudian A pangkat B. A pangkat B, pangkat itu berarti bintang 2 kali.
Nah, itu ya 2041 ya. Jadi 7 pangkat 4 2401 ya. 2401. Kemudian ada A dibagi B 1 ya. Jadi pembagian di sini hasilnya adalah bilangan bulat ya tanpa koma ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian bilangan dengan bagi biasa itu hasilnya adalah ada komanya 1,75. Sedangkan A bagi-bagi B ini ya atau A pembagian integer B hasilnya adalah bilangan bulat tanpa koma. Jadi berapapun komanya akan dibuang ya. Jadi bukan ada pembulatan di situ ya. Jadi nggak ada pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah ya. Jadi pembagian integer ya. Jadi di mana pembagian integer itu kalau misalkan di bahasa pemrograman lain mungkin ya. Jadi kalau misalkan secara default biasanya integer dibagi integer itu akan menghasilkan nilai integer. Ya seperti itu. Jadi ini di Python pun masih ada seperti itu. Caranya adalah menggunakan pembagian integer ini ya. Jadi ada slash ya. Hasilnya adalah bilangan bulat tanpa koma dan tidak ada pembulatan. Jadi atau bisa kita sebutkan bahwa dibulatkan ke bawah ya atau komanya dibuang ya. Jadi komanya dibuang dan yang terakhir adalah A%B. Nah, ini 3 ya. Jadi ini adalah sisa hasil bagi. Jadi hasil bagi ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi ya. Jadi modulus ini ya udah dibahas di pertemuan sebelumnya juga bahwa bilangan yang tidak habis dibagi ya. Jadi 7 dibagi 4 itu kan 1 koma. Berarti kan ada sisanya ya. Jadi tidak bulat soalnya. Kalau misalkan hasilnya bulatnya itu habis. Ya, misalkan kita punya 8 kelereng dibagi ke 4 orang, berarti kan semua rata ya, hasilnya adalah 2. Nah, kalau 7 kan untuk dibagi ke 4 orang, itu kan cuma kebagian 1 kelereng dan ada 3 kelereng yang nggak bisa dibagikan secara merata. Nah, jadi itu adalah sisa hasil bagi. Ya, jadi sisa hasil bagi itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi secara merata. Ya, atau sisanya. Ya, ketika semuanya sudah dapat rata nilainya, berapa sisanya yang tidak bisa dibagi rata. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau 7 dimoduluskan dengan 4, sisanya adalah 3. Nah, ini berikut adalah contoh dari kode program ya menggunakan operator aritmatika. Nanti untuk kode-kode program sendiri ya. Jadi ini bisa kita menggunakan seperti yang tadi idle atau antara kita bisa menggunakan tadi kita menggunakan command line-nya ya. Command line-nya nanti kita bisa menggunakan file program ya, kemudian kita jalankan. Ya, nanti contohnya ada di latihan contoh mungkin nanti di belakang. Ya, jadi untuk pengoperasian data misalkan datanya kita inputkan ya. Jadi misalkan si A dan B ini tidak kita deklarasikan seperti tadi. Ya, jadi misalkan si A dan B ini ya ingin kita operasikan, jadi kita inputkan. Nah, bilangan yang diinputkan itu secara default adalah berupa string. Jadi sebenarnya tidak bisa dihitung, tidak bisa dilakukan operasi aritmatik. Ya, jadi supaya suatu bilangan itu bisa dilakukan operasi aritmatik, kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi bilangan-bilangan yang bisa dioperasikan. Misalkan sepertinya kalau mau bilangan bulat, kita tambahkan dengan integer di depannya. Ya, jadi kita casting dulu ya. Jadi yang tadinya nilainya berupa string kita rubah menjadi integer. Dan bisa berupa float dan lain-lain. Jadi kalau misalkan bilangan pecah yang dijadikan bilangan pecahan si variabel tersebut, maka kita beri dia float keterangan ya. Jadi kita cast menjadi dari string menjadi jadi float ya kalau pecahan, atau jadi int jika bilangan bulat. Seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di latihan nanti di belakang. Nah, itu ya. Terus selain ada operator aritmatika, jadi berikutnya adalah operator perbandingan, di mana
operator perbandingan ini hasilnya hanya akan ada dua, ya, true or false, benar atau salah, ya. Jadi operatornya bisa dilihat di sini, ya. Jika seperti ini, ya, ini adalah lebih besar, ya, seperti ini adalah lebih kecil, ya, sama dengan dua kali dah. Di sini mungkin ada ada kekeliruan, ya, di mana sama dengan satu kali itu dianggap sebagai apakah A sama dengan B. Ya, jadi ada perbedaan di sini dalam bahasa pemrograman. Jika kalian mau bertanya apakah A sama dengan B, sama dengannya dua kali. Nah, kalau sama dengan B doang, misalkan sama dengannya cuma satu, itu adalah operator penugasan atau assignment. Nanti ada di operator lain satunya lagi, ya. Jadi itu adalah jika sama dengannya cuma satu, dia bertanya, dia menugaskan, tolong kopikan nilai B ke si A, gitu. Misalkan A sama dengan B. Ya, jadi tolong tugaskan si B untuk dipindahkan atau dikopikan nilainya ke bagian kiri si A, gitu. Jadi itu adalah operator penugasan, ya. Jadi kalau misalkan ingin bertanya apakah A sama dengan B, itu sama dengannya dua kali. Ini suka banyak yang terbalik di sini, ya. Jadi ketika menggunakan kondisional atau perulangan, ya, yang butuh suatu pertanyaan kapan mereka diulang atau kapan mereka bercabang, nah, yang digunakan adalah sama dengannya satu kali. Ya, ini suka banyak yang salah. Sedangkan mereka membutuhkan kondisi benar atau salah. Jadi benar kemana, salah kemana, gitu, ya. Kapan mereka diulang, ya. Kalau benar diulang, kalau tidak diulang, kan seperti itu, ya. Jadi terkadang suka salah di posisi sama dengan ini, ya. Jadi untuk bertanya apakah sama dengan itu, kita menggunakan operator perbandingan. Sama dengannya ada dua, itu sama dengan. Berikut adalah apakah A tidak sama dengan B? Nah, itu kalau tanda seru sama dengan itu adalah tidak sama dengan, ya. Dia akan bernilai benar jika nilai A tidak sama dengan B atau berbeda. Kalau sama, maka bernilai false, ya. Kalau yang ini, yang sama dengan ini akan bernilai benar jika nilai A sama dengan B, dan akan bernilai false jika atau salah jika A tidak sama dengan B. Ya, kalau yang ini, nah ini, ya, misalkan ada operator-operator yang single seperti ini, misalkan A lebih besar daripada B, dia akan bernilai false jika A, atau bernilai salah, ya, jika A lebih kecil sama dengan B, ya. Jadi dia akan bernilai salah ketika sama dengan pun mereka akan salah, ya. Jadi dia akan benar hanya ketika A lebih besar daripada B, ya. Jadi hanya ketika A lebih besar daripada B, dan tidak akan benar jika A tidak lebih besar daripada B, ya, atau akan salah jika A tidak lebih besar. Lawan dari lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Jadi bukan lebih kecil doang, ya. Jadi kebalikan dari lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Ya, itu sama dengan yang lebih kecil. Jadi misalkan kita berikan tanda kapan dia bernilai salah, yaitu adalah ketika dia lebih besar sama dengan, ya. Jadi nanti akan dibalik, ya. Ketika kita punya sama dengan di sini, berarti kebalikan dari dia adalah kapan mereka akan bernilai salah, yaitu ketika A lebih kecil daripada B, gitu. Jadi kebalikan dari suatu operator tanpa sama dengan, kebalikannya adalah memiliki sama dengan, gitu, ya. Dan kebalikan operator yang memiliki sama dengan adalah operator yang tidak memiliki sama dengan. Jadi kebalikan dari A lebih kecil daripada B, yaitu adalah atau A lebih besar sama dengan B, ya, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kebalikan dari A lebih kecil daripada B, ya. Jadi ini kebalikannya. Jadi dia akan bernilai salah ketika A lebih kecil daripada B, dan dia akan bernilai benar ketika A lebih besar atau sama dengan B, gitu, ya. Jadi sama dengan di sini itu masuk ke dalam sini, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini dia akan bernilai benar jika A lebih kecil sama dengan B. Ya, ntar contoh, ya, kita gunakan yang tadi. Nah, misalkan kita buat variabel baru, misalkan, ya, C sama dengan, kita buat yang ada samanya.
misalkan samakan dengan 7 dengan A. Ya. Kita buat, apakah A lebih besar daripada B? Apakah 7 lebih besar daripada 4? True, benar ya. Apakah A lebih besar dari C? C juga 7. Maka nilainya adalah false. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jika dia lebih besar, berarti ketika ditanyakan apakah lebih besar, kalau nilainya sama, nilainya adalah false. Jadi si 7 itu tidak lebih besar dari 7 ya, tapi 7 itu sama dengan 7 ya. Jadi ingat, jadi kalau kebalikan dari A lebih besar itu bukan lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan ya, seperti itu. Jadi sama dengan masuk ke kebalikan dari lebih besar ya. Terus berikutnya, apakah A lebih kecil daripada C? Ya, apakah 7 lebih kecil dari A lebih kecil daripada B? Apakah 7 lebih kecil daripada 4? Ya, tentu saja false ya, karena 7 lebih besar daripada 4. Ya, apakah 7 A lebih kecil daripada C? Apakah 7 lebih kecil daripada 7? Ya, tetap nilainya adalah false ya. Jadi mereka akan bernilai benar ketika ya, atau akan bernilai benar ketika si A ini ya, atau si A lebih kecil daripada nilai yang di sebelah kiri ini lebih kecil daripada nilai yang di sebelah kanannya, yaitu si A lebih kecil daripada si C, atau si A lebih kecil daripada si B, atau nilainya harus lebih kecil. Misalkan apakah A ini lebih kecil daripada 8 gitu kan. A ini kan 7, apakah 7 lebih kecil daripada 8? Tentu jawabannya adalah benar, seperti itu ya. Nah, ini sama dengan ya, apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah false ya. Berikutnya kita bandingkan lagi, apakah A sama dengan C? Jawabannya adalah true, benar ya. Kita lanjutkan lagi, apakah A tidak sama dengan B? Tanda seru sama dengan B ya. Jadi sama dengan di sini akan bernilai benar jika nilainya sama, dan akan bernilai salah jika nilainya tidak sama. Nah, kebalikannya adalah tanda seru sama dengan, dia akan bernilai benar jika bilangan A tidak sama dengan B, dan akan bernilai salah akan sama dengan ya, sama dengan C jika nilainya sama ya. Jadi kalau sama dia akan bernilai false. Nah, ini untuk lebih besar sama dengan ya, misalkan apakah A lebih besar sama dengan B? Apakah 7 lebih besar sama dengan 4? Tentu jawabannya adalah benar ya. Terus kita masukkan lagi ya, apakah A lebih besar sama dengan B? C ya. Jadi apakah 7 lebih besar sama dengan 7? Jawabannya juga benar ya. Jadi 7 itu lebih besar sama dengan 7. Oke. Terus berikutnya, apakah A lebih kecil sama dengan B? Ya, apakah 7 lebih kecil sama dengan 4? Tentu jawabannya adalah tidak, false. Apakah 7? Nah, apakah 7 lebih kecil sama dengan C? Apakah 7 lebih kecil sama dengan 7? Ya, kan ada sama dengannya ya, maka dia termaksud. Maka jawabannya adalah true, seperti itu. Ya, jadi itu adalah cara pengoperasian dari operator perbandingan. Ya, jadi di sini adalah operator-operator yang bisa dilakukan dengan cara perbandingan. Berikut adalah contoh program Python dalam penggunaan operator perbandingan. Ya, di sini ada input. Ya, jadi kita menginputkan dua buah nilai 1 dan nilai 2. Di input nilainya ada nilai pertama dan nilai kedua. Kemudian kita bandingkan ya. Ya, kita cetak hasil perbandingannya. Pertama kita bandingkan dulu, apakah nilai 1 lebih besar daripada nilai 2? Ya, kemudian dicetak nilai 1 sama dengan berapa? Kemudian
dicetak tanda lebih besar, kemudian dicetak nilai 2-nya berapa, kemudian dicetak adalah, dan dicetak hasil dari operator lebih besar. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Terus ada lagi operator lebih kecil ya. Jadi operator lebih kecil ini adalah hasil dari nilai 1 dibandingkan lebih kecil dari, apakah ditanya ya, lebih kecil dari nilai 2, maka kemudian terus cetak nilai 1, dicetak simbol lebih kecil, kemudian dicetak nilai 2, kemudian dicetak adalah ya, jadi adalah, kemudian dicetak hasil dari operasi perbandingan antara nilai 1 apakah lebih kecil dari nilai 2. Berikut adalah operator sama dengan ya, jadi sama dengan 2 kali ya, kemudian di print seperti tadi ya, sama di print nilai 1, kemudian di print operator sama dengan 2 kali nilai 2, kemudian di print adalah, kemudian di print hasil dari operator sama dengan, itu adalah hasil perbandingan nilai 1 apakah sama dengan nilai 2. Kemudian adalah operator tidak sama dengan ya, tidak sama dengan ya, kita hasilnya disimpan di operator tidak sama dengan, jadi nilai 1 dibandingkan apakah tidak sama dengan nilai 2, hasilnya disimpan di operator tidak sama dengan. Kemudian di print nilai 1 tanda seru sama dengan ya, jadi dicetak simbol tanda seru sama dengan, kemudian dicetak nilai 2, kemudian dicetak adalah, kemudian dicetak hasil dari operator tidak sama dengan ya. Jadi operator tidak sama dengan ini adalah hasil dari apakah nilai 1 tidak sama dengan nilai 2 ya. Maka ketika dijalankan kita akan menginputkan nilainya. Misalkan kita inputkan nilai pertama adalah 8 dan nilai kedua adalah 9. Nah, di sini 8 lebih besar daripada 9. Maka false karena 8 itu lebih kecil daripada 9. Di sini 8 lebih kecil daripada 9 adalah true. Karena benar 8 itu lebih kecil daripada 9. Apakah 8 sama dengan 9? Ya false karena 8 itu tidak sama dengan 9. Apakah 8 tidak sama dengan 9? Maka hasilnya adalah true. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah pengoperasian Python dengan menggunakan operator perbandingan. Nanti akan ada contoh lain di akhir. Ya, berikut adalah operator penugasan. Mana operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Jadi ini adalah contoh pemberian nilai yang ada di sebelah kanan operator ke operan variabel ya, variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Jadi contohnya seperti ini. Jadi operator penugasan ini akan memberikan nilai yang ada di sebelah kanan operator, nanti dioperasikan terlebih dahulu bisa, atau bisa seperti ini, hanya sebuah nilai akan diberikan kepada variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Seperti itu ya. Jadi nilai ini bisa hanya berupa nilai aja langsung diberikan, atau bisa dioperasikan terlebih dahulu dengan nilai sebelumnya ya. Jadi bisa berupa operasi juga. Jadi ntar misalkan di sini isinya adalah operasi ya, nanti ini dioperasikan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dioperasikan dengan nilai sebelumnya, baru nanti akan disimpan di operan ya, operan variabel ya, atau variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Contoh ya, misalkan ada seperti ini, sama dengan, misalkan ada C sama dengan A ditambah B, maka nilai A ditambah B dioperasikan terlebih dahulu, lalu disimpan ke C atau ditugaskan untuk nilainya diberikan kepada C. Seperti itu. Ya, ini operator sama dengan menugaskan nilai yang ada di sebelah kanan operator ya ke operan yang ada di sebelah kiri operator. Ya, jadi ke variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Ini ada plus sama dengan ya. Jadi jika ada tanda operasi di sebelah kiri operator sama dengan ya, jadi misalkan kita ada tanda operasi plus, min, kali, bagi ya, kali-kali. Jadi ini adalah operator aritmatik di sebelah kiri sama dengan. Jadi misalkan ada operator aritmatik di sebelah kiri sama dengan, artinya adalah proses ya. Misalkan ada proses atau suatu nilai itu dioperasikan dulu dengan nilai variabel operan yang ada di sebelah kiri
dengan nilai sebelumnya. Jadi kita akan memproses nilai sebelumnya dari si variabel operan yang ada di sebelah kiri, diproses, dihitung dengan nilai yang ada operan ya, atau nilai-nilai yang ada di sebelah kanan operator. Misalkan seperti ini, plus sama dengan, artinya jika kita menuliskan C plus sama dengan A, maka nilai C yang baru adalah nilai C sebelumnya atau nilai variabel C sebelumnya ditambahkan dengan A. Ya, jadi nilai yang lama itu dioperasikan dengan yang ada di sebelah kanan operator sehingga menghasilkan nilai yang baru. Nah, itu jika kita memberikan operator aritmatik ya ke sama dengan, di sebelah kiri sama dengan. Jadi operasinya sama seperti operasi aritmatik ya, cuma bedanya adalah di sini dioperasikan ya, jadi dioperasikan dengan nilai sebelumnya seperti itu. Ini misalkan ada min sama dengan, misalkan C min sama dengan A, maka nilai C yang baru adalah nilai C sebelumnya dikurang ya, salah ini tandanya salah, ini typo ya, dikurang A ya. Atau mungkin ada C plus sama dengan A plus B seperti ini, maka nilai A ditambahkan dengan B terlebih dahulu, kemudian nilai C yaitu adalah nilai C sebelumnya ditambahkan dengan nilai A dan nilai B ya. Jadi A plus B dijumlahkan kemudian ditambahkan dengan nilai sebelumnya ya. Ini operasi-operasinya sama. Nah, lebih jelasnya kita akan gunakan idle ya, command line saja. Jadi kita buka idle-nya. Ya, jadi kita operasikan, misalkan kita buat A sama dengan 7 lagi ya, dia sama B sama dengan 4 ya. Kemudian kita hitung ya, misalkan C sama dengan A, maka nilai C adalah 7 seperti itu ya. Jadi nilai C adalah 7 sama seperti A. Misalkan sebelumnya ya, jadi sebelumnya C ini tidak ada nilainya ya, kemudian kita berikan nilai yang sama dengan A, maka nilainya menjadi 7. Nah, C itu kita rubah nih, C sama dengan A ditambah B. Nah, maka hasil nilai C adalah 11 ya. Jadi nilai C dirubah menjadi nilai nilai A ditambah B. Jadi A-nya 7, B-nya 4, maka nilai C menjadi 11 ya. Nah, ini bisa kita operasikan, misalkan kita ingin nilai C itu ditambahkan dengan 11 nilai A tambah B. Yang kita operasikannya adalah C plus sama dengan A ditambah B. Nah, seperti ini. Kalau A ditambah B. Kalau operasinya seperti ini, maka nilai A ditambahkan B terlebih dahulu jadi 11, kemudian nilai 11 ini kita jumlahkan ya dengan nilai C sebelumnya ya. Jadi hasilnya adalah C adalah 22 seperti itu. Nah, bagaimana jika dibagi? Misalkan kita ingin membagi si C 22 ini kita bagi dengan si B 4 gitu ya. Maka C bagi sama dengan 4 ya. Operasinya B dengan B. Nah, operasinya tetap ya. Jadi operasinya itu dikerjakan dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan itu artinya C ini artinya C dibagi B, bukan B dibagi C ya. Jadi jangan sampai salah. Proses pengerjaannya tetap dari kiri ke kanan. Hanya jika misalkan ada operasi seperti ini nih, C plus sama dengan A plus B, nah ini dianggap sebagai ini tuh ada kurungnya. Jadi dikerjakan terlebih dahulu, baru terakhir nanti dioperasikan dengan si C plus AB gitu ya. Jadi ini tuh seperti ada kurung di sini ya. Jadi misalkan operasinya ada banyak, ini dikurungkan. Nah, operasi ini tuh akan dilakukan terakhir. Ya, jadi operasi ini tuh akan dilakukan terakhir kali. Ya.
Atau kita bagi C bagi A plus B. Dimana supaya terlihat ya. Jadi A plus B dulu kan adalah 11 ya. C adalah 22. Jadi seharusnya 22 dibagi 11 adalah 2. Ya, kita cetak C-nya adalah 2. Ya, jadi C adalah 2. Hasil pembagian antara 22 dibagi dengan A ditambah B, 11. Jadi ini diberi kurung terlebih dahulu, baru nanti dibagikan ya, C dibagi ini ya. Ini berlaku dengan operator-operator lainnya ya. Jadi misalkan kita kalikan ya, 2 dengan 7 misalkan. Lalu kita kalikan si C kali sama dengan A, maka nilainya adalah jadi 14. Kemudian kita moduluskan atau kita bagi bulat ya, misalkan dibagi dengan 9. Misalkan C dibagi bulat dengan 9. Maka hasilnya dari C adalah 1. Ya, jadi dibagi bulat ya. Kemudian kita pangkatkan. Ya, misalkan kita pangkatkan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1 ya. Jadi jangan deh. Sekarang kita tambah dulu dengan 1 ya. C plus sama dengan 1. Maka hasilnya C adalah 2. Misalkan 2 dipangkatkan 10. Misalkan C ya, kita pangkatkan dengan 10. C pangkat ya sama dengan 10, maka nilainya adalah 1024 ya. Kemudian misalkan kita moduluskan dengan 100 ya. C kita moduluskan dengan 100. C persen sama dengan 100, maka hasilnya adalah 24. Jadi kita lihat di sini operasi dari operan ini adalah terakhir dikerjakan ya. Jadi terakhir. Jadi yang ada di sebelah kanan operator dikerjakan dulu sampai beres ya, sampai selesai. Kemudian terakhir kita akan mengoperasikan nilai yang ada di sebelah kiri operator ya, operan ya, dengan operasi yang ada di sebelah kiri sama dengan, kemudian dioperasikan dengan operan hasil dari operan yang ada di sebelah kanan operator ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti tetap mengerjakan dari kiri ke kanan, hanya yang di sebelah kanan dikurungkan terlebih dahulu seperti itu. Nanti hasilnya disimpan di variabel operan yang ada di sebelah kiri operator. Nanti ada contoh lebih jelas ada di terakhir. Ya, berikut adalah operator logika, di mana operator logika ini ada operasi and or not, digunakan untuk melakukan operasi logik ya. Jadi membandingkan tidak atau menggabungkan dua buah nilai true dan false ya biasanya. Jadi n ini akan bernilai true ketika si operan sebelah kiri dengan operan sebelah kanan dua-duanya bernilai true. Nah, itu akan menghasilkan nilai true. Jadi jika salah satunya bernilai false, maka hasilnya adalah false. Jadi ini seperti operator bitwise ya, n juga sama ya. Jadi nanti ini seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa 0 n 0 0 0 n 1 0 1 n 0 0 dan 1 n 1 1. Jadi dia akan bernilai benar atau bernilai true jika kedua kondisi dari yang operan A dan operan B ini bernilai true ya. Jadi true and true adalah true, selainnya adalah false gitu ya. Jadi itu untuk n. Kalau or, jika salah satu operan bernilai true, maka nilainya hasilnya true gitu. Jadi dia hanya akan bernilai false kalau jika si operan ini dua-duanya, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, bernilai false. Jadi false or false hasilnya adalah false. False or true hasilnya adalah true. True or false hasilnya adalah true. Dan true or true maka hasilnya juga
true. Itu adalah operator OR. Dan kalau operator not ini adalah kebalikan dari nilainya. Kalau not A misalkan berarti kalau jika A-nya true menjadi false, kalau misalkan A-nya false menjadi true. Itu dibalik aja ya. Jadi itu adalah operator not. Jadi ada and or not. Nah, berikutnya juga ada selain di operator and or not yang hanya bisa dioperasikan dengan boolean ya, yang nilainya true or false, ada juga operator bitwise. Ini bisa digunakan sekaligus gitu ya. Jadi misalkan digunakan untuk banyak bitnya ya, dimana kita bisa membandingkan antara bit satu dengan bit lainnya ya. Ini akan ada di pelajaran nanti lebih mendalam ya. Jadi kita bisa sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam komputer ini akan diterjemahkan menjadi sebuah angka 0101 ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam komputer ini, nanti data-data yang ada dalam komputer ini akan diterjemahkan menjadi nilai 0101 ya. Jadi nanti operasi yang kita gunakan itu adalah operasi bitnya kalau bitwise ini ya, dimana sebenarnya kalau misalkan dipelajari nantinya itu satu itu adalah 000001 seperti itu, dua itu adalah 000010. Nah, dan selanjutnya ya, ini akan dibahas nanti lebih mendalam di semester berikutnya ya. Jadi tentang perubahan nilai variabel ini, perubahan wujud ya dari bilangan satu ke bilangan lainnya. Jadi jenis bilangan yang kita kenal saat ini adalah desimal ya, dimana sebenarnya banyak lagi jenis bilangan lain seperti heksadesimal, biner, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh bilangan biner yang akan kita operasikan, yaitu adalah bilangan berbasis 2 yang hanya akan ada nilai 0 atau 1 ya. Jadi dioperasikan terlebih dahulu ya, dirubah dulu, kemudian dioperasikanlah nilai per bitnya ya. Jadi operasinya misalkan sama nih, jika operasinya n maka tadi sama seperti n. Jadi ketika di bagian di posisi bit tersebut ya ada salah satu yang bernilai 0, maka hasilnya akan 0 ya. Jadi mereka akan bernilai 1 jika semua bit tersebut bernilai 1 ya. Jadi operatornya kita misalkan menggunakan DEN ya. Jadi misalkan ada seperti ini, nanti akan dibandingkan dari yang paling belakang hingga yang paling depan ya. Misalkan saya buka notepad saja ya, misalkan notepad biar terlihat ya. Jadi misalkan kita contohkan bahwa nilai A sama dengan 10 dan B sama dengan 4, di mana biner A adalah misalkan A itu adalah 000 ya, misalkan 1010. Jika dan B4 adalah 000, ini adalah 0100. Ini adalah untuk 10 dan ini adalah untuk 4 ya. Nah, jika misalkan kita operasikan dengan n ya, hasilnya adalah, nah ini operasi n ya. Kita bandingkan di sini 0 and 0, maka hasilnya 0 ya. 0 dari sini juga boleh ya, karena posisinya harus sama. 0 0 0 ya. Kemudian ada 1 and 0 0 0. Ini 0 ya. Ini juga 0, ini 0 dan ini 0. Maka hasilnya adalah 0. Nanti kalau kita operasikan antara 4 dan 10, hasilnya pasti 0. Ya, bagaimana dengan kalau operasi OR? Bagaimana dengan operasi OR-nya? Coba 0 OR 0 0. Ini operasi n ya, biar terlihat ya. 0 0 0 1 OR 0 1 ya, 0 OR 1 0 OR 1 1. Kok jadi 0 1 1 ya, 1 ya 0 gitu. 1 OR 0 1 dan 0. Ini adalah kalau misalkan dia operasikan, ini adalah 8 tambah 4 tambah 2, yaitu adalah 14 ya, 4. Ini kalau operasi nanti kita lihat jika kita gunakan operasi n ya, ini pakai simbol ya. Ini operasi n hasilnya adalah 0, jika operasi OR adalah 14 ya, operasi OR.
Ini ya gampang ya. Terus bagaimana dengan bitwise NOR atau kebalikan? Ya misalnya nih ini kita balik adalah biar berbeda ya. Kalau di sini kan dia membalikan angka min 10 ya. Sekarang 4 kita balikan. 0 0 0. Ya, jadinya dibalikin jadi 1 1 1. Kemudian ini 1 0 1 1 ya. Jadi seperti ini. Ini adalah nilai dari min 5. Ya, nanti kalau dibalikan jadi min 5. Ya, nanti kenapa sih itu min 5? Nah, itu lebih jelasnya nanti akan ada di semester 2 ya. Pengoperasian nilai. Ya, jadi cukup lihat dulu ya seperti ini bentuknya. Kemudian ada operator bitwise SOR. SOR itu adalah jika. Nah, di sini tidak terlihat ya. Jadi jika misalkan mereka ada yang sama, nilainya akan 0. Misalkan 0 bertemu dengan 0, hasilnya 0, 1 bertemu 1, hasilnya adalah 0. Tapi jika mereka berbeda, hasilnya adalah 1. Jadi mencari perbedaan kalau misalkan di XOR. Kan berbeda dengan OR. Kalau OR kan 1 nilainya 1, tapi kalau di XOR tidak ya. Jadi kalau misalkan berbeda dia bernilai 1, tapi kalau sama bernilai 0. Kalau misalkan 1 maka hasilnya adalah 0. Jadi dia mirip dengan OR, tapi jika sama 1 dengan 1 hasilnya akan bernilai 0 ya. Jadi misalkan kita XOR kan dia hasilnya kebetulan di sini beda semua gitu ya. Jadi hasilnya tetap 14 ya. Jadi hasilnya kalau misalkan kita XOR kan 0 XOR 0 0 0 0 0 ya. 1 XOR 0 1 ya. 0 XOR 1 1. 1 XOR 0 1 juga. Kalau misalkan 0 XOR 0 0 dan ini adalah 14 juga. Ya, jadi ini adalah dengan operator bitwise XOR. Ya. Dan ini jika operator right shift dan left shift ya. Jadi ini adalah seperti pembagian bilangan bulat ya. Jadi lebih jelasnya sebenarnya kan digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Digeser ke kanan itu akan menghapus nilai yang paling kanan. Nilainya akan dihapus digantikan dengan 0 di depan ya. Nilainya akan dihapus digantikan dengan nilai di depan. Sekarang ini dihapus digantikan dengan 0 yang di depan. Ini akan menjadi 2 dia. Jadi seperti pembagian 2 dibagi 2 ya berapa kali gitu ya. Jadi right shift ini seperti pembagian 2 berkali-kali dan hasilnya harus bilangan bulat. Jadi misalkan 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2 bukan 2,5. Jadi right shift 5 1 kali artinya dibagi 2 1 kali dan hasilnya harus bilangan bulat. Right shift 5 2 kali artinya dibagi 2 2 kali gitu. Misalkan 10 nih. 10 right shift 3 kali artinya dibagi 2 3 kali. 10 bagi 2 5 bagi 2 2 dan 2 bagi 2 1 gitu. Jadi kalau misalkan di right shift sebanyak 3 kali hasilnya adalah 1. Kalau di right shift 4 kali hasilnya adalah 0 gitu. Karena 1 bagi 2 itu 0 gitu. Ingat komanya dihapus ya. Jadi seperti pembagian bilangan bulat tanpa koma ya. Jadi right shift itu adalah membagi 2 berapa kali ya. Kalau misalkan right shift 10 kali artinya dibagi 2 10 kali. Nah, sama dengan right shift, left shift pun sebenarnya hal sebenarnya adalah menambahkan 0 di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kanan itu ditambahkan 0 sehingga dia seperti dikalikan dengan 2 ya. Karena dikali 2 ya tidak ada pembulatan. Kali 2 berapa kali gitu. Misalkan 4 kita left shift 4 kali, maka di 4 ini dikali 4 dikali 4 dikali 4 salah. 4 ini dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya. Jadi itu operator left shift dan right shift. Jadi misalkan kita buat dia ya. Ya misalkan kita si A si A tadi kita right left shift sebanyak 3 kali maka hasilnya adalah 1 ya.
misalkan si A kita receive 4 kali, maka hasilnya adalah 0 gitu. Jika si B kita left shift sebanyak 2 kali, maka hasilnya adalah 4 dikali 2 dikali 2 kali 2 8 kali 2 16 gitu ya. Hasilnya adalah 16. Ini hasilnya ya. Ini aja. Dan jika B di right shift, misalkan B kita left shift sebanyak 4 kali ya, atau 5 kali ya, berarti 4 dikali 2 sebanyak 5 kali. 4 kali 3 2 ya, 128. Jadi kan 2 pangkat 5 kan 32 ya. Jadi 128. Atau 16 kita kalikan dengan 2 3 kali. 16 kali 2 32 ya. 32 kali 2 64 dan 64 kali 2 128. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk membuktikannya kita bisa operasikan ya menggunakan ida lagi. Kita buka ida. Misalkan ya, kita buat A-nya sama dengan 10, A sama dengan 10, B sama dengan 4 ya. Terus kita operasikan dengan A dan B. A kita dankan dengan B, maka hasilnya adalah 0 ya. Misalkan si A kita OR-kan dengan B, hasilnya adalah 14 ya. Coba kita notkan si A, hasilnya adalah min 11. Kita notkan si B, hasilnya adalah minus 5 ya. Terus kita A kita XOR-kan dengan B, hasilnya tetap 14 ya. A kita left shift sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1. Kalau di A kita left shift ke right shift ya. Jadi A right shift 3 kali 1, A right shift 4 kali, hasilnya adalah 0. Bagaimana dengan B kita left shift sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 16. Dan jika B kita left shift sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 128. Itu seperti itu ya. Nah, ini adalah operator bitwise. Nanti ada contoh lain di belakang. Nah, berikutnya adalah operator identitas. Jadi operator identitas ini ada is dan is not. Di mana is ini hanya akan membandingkan nilainya apakah sama atau tidak. Jadi apakah nilainya sama? Jika nilainya sama, maka dia akan bernilai true. Jika tidak, bernilai false ketika kita menggunakan operator is. Jika kita menggunakan operator is not, ya jika nilai tidak sama akan bernilai true. Jika dia sama akan bernilai false. Jadi kebalikannya dari is ya. Jadi is ini dia akan bernilai true jika nilai yang kita bandingkan sama. Ya, misalkan apakah A is 5 ya, jika nilai A-nya 5 maka nilainya akan true gitu. Dan jika misalkan A-nya bukan 5, maka dia akan false gitu. Dan jika menggunakan pakai is not, jadi dia akan mempertidaksamaan ya. Apakah A tidak sama dengan 5 misalkan? Jika misalkan kita inputkan A-nya berupa 5, maka jawabannya false karena dia pertidaksamaan. Dia akan bernilai benar jika A tidak sama dengan 5 gitu. Itu operator identitas is maupun is not ya. Misalkan kita contoh ya, misalkan kita buka lagi idle ya, kita buat misalkan A sama dengan 5. Terus kita berisa apakah A is 5? Jawabannya adalah true ya. Apakah A is 4? Jawabannya adalah false gitu. Apakah A is not 5? A is not ya. Spasi. Apakah A is not 5? Maka jawabannya adalah false ya, karena ini adalah pertidaksamaan. Dia akan menilai benar jika A tidak sesuai gitu ya. Karena apakah A is not 6? Maka jawabannya adalah true. Seperti itu ya. Jadi itu adalah operator identitas, memeriksa dirinya apakah sesuai atau tidak gitu ya.
jika ingin menyesuaikan operator penyesuaian itu adalah is, jika pertidaksamaan atau tidak penyesuaian yaitu adalah menggunakan is not ya. Jadi jika persamaan adalah is, pertidaksamaan adalah is not, seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan mengecek ya, bisanya digunakan untuk mengecek kembali apakah nilai tersebut yang dihasilkan sudah sesuai atau belum, atau sudah diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Terus berikutnya adalah operator keanggotaan. Nah, di sini untuk mengecek apakah sebuah nilai itu menjadi anggota suatu kelompok nilai. Nah, jadi kita bisa di dalam Python sendiri ada tipe data yang merupakan bentuk kelompok nilai seperti string. Jadi string ini adalah kumpulan dari karakter. Ya, kita bisa mencari apakah karakter ini terdapat di wadah string ini. Ya, nanti akan ada contohnya. Terus berikutnya tuple. Ya, jadi bisa kita lihat di sini list, ya, set dan dictionary. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada kelompok-kelompok data tuh. List, tuple, dictionary ya. Jadi apakah nilai yang kita inputkan termasuk ke dalamnya? Nah, itu misalkan jika iya maka dia akan bernilai true, jika tidak maka dia bernilai false ya. Jadi dia mengecek ya apakah si nilai yang kita masukkan merupakan anggota dari kelompok bilangannya. Misalkan salah satu kita contohkan. Kita buka lagi itu. Ya, misalkan kita buat dulu A sama dengan ya, misalkan 1 3 1 3 5 misalkan. Apakah 5 in A? Apakah ada 5 in A? Ya, jawabannya adalah true. Ya, misalkan 7 in A. False ya, 2 in A. False. Ya. Nah, 7 dan 2 ini akan bernilai true ketika kita menggunakan not in. Misalkan ada 7 not in A, jawabannya adalah true gitu. Jadi operator dari keanggotaan ini adalah in sama not in ya, dimana in ini menunjukkan apakah dia anggota dari suatu kelompok, not in ini adalah menunjukkan apakah dia bukan anggota dari kelompok tersebut gitu. Jadi kalau menunjukkan apakah dia anggota, dia akan bernilai true jika memang dia anggota, dan akan bernilai false jika dia bukan anggota ya. Kalau untuk not in ini dia menunjukkan apakah dia bukan anggota. Jadi dia akan bernilai benar kalau misalkan iya benar dia bukan anggota. Dan ia akan bernilai salah jika dia adalah anggota. Yaitu ini adalah operator in dan not in, yaitu adalah operator keanggotaan. Ya, ini materinya hanya sampai sekian ya. Nah, ini kita akan latihan. Ya, jadi nanti ada contoh-contoh operator ya nanti di sini. Nah, ini ada contoh-contoh operator. Ya, nanti akan ada saya berikan contoh operator lainnya ya. Jadi nanti akan ada di video terpisah ya. Jadi operator-operator ini akan contoh-contohnya akan saya berikan di video terpisah ya, di video tambahan. Kemudian latihan 2 ini akan menjadikan PR ya. Jadi ini nanti tolonglah buat PR seperti ini. Nah, tambahannya adalah harus rapih ya. Jadi ininya harus rapih nih. Dia harus rapih ya, seperti yang diajarkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada caranya menggunakan backslash. Ya, jadi gunakanlah supaya dia rata. Oke. Oke, untuk materinya itu saja ya, dicukupkan. Nanti untuk latihannya akan ada video tambahan dengan link terkait ya. Ya, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.